Bisa. Bisa, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya untuk sore hari ini? Alhamdulillah kita semua dapat dipertemukan dalam kelas perdana kita ya melalui sahabat CPNS ini. Saya diberi kesempatan untuk mengajar tentang materi PIU ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, sebentar lagi kita sambil berpuasa sambil belajar ya semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Sandy Gusdwiansih. Ya, saya seorang PNS dari Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Barat, bertugas di SMK Negeri 1 Muntok. Ya, kalau di Bangka Belitung itu, Bangka Barat itu ujung lah. Ya, kalau dari kotanya di Pangkal Pinang, itu menuju Mentok itu sekitar masih 2-3 jam lagi. Ya, tapi kalau datangnya dari Palembang itu bisa langsung lewat pelabuhan itu nyampainya di Mentok ya. Oke. Suaranya nggak kedengaran? Tes, halo, suaranya saya kedengaran atau tidak? Terdengar. Oke. Ya. Nah, untuk saya sendiri ya, sebelum kita mulai ya, kita mau perkenalan dulu tadi. Untuk saya sendiri, saya sudah kurang lebih 11 tahun menjadi seorang PNS itu dengan 3 kali mencoba ya, 3 kali mencoba. Di sini apakah semuanya perdana mau mengikuti tes CPNS atau sudah ada yang berapa kali? Perdana. Sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Ada yang sudah berkali-kali. Ya, kalau yang sudah berkali-kali, mudah-mudahan kali ini nanti bisa lolos ya dengan pengalamannya juga yang lebih banyak. Berarti mungkin insya Allah masih bisa lolos. Saya sendiri pun mengikuti tes CPNS yang lulusnya itu adalah pada saat tes ketiga. Ya, pada saat tes ketiga. Dulu itu saya dari Cikampek Karawang mencoba di sini, akhirnya dapat yang ketiga. Gitu. Nah, saya lihat di sini dari katanya ya saya dengar ini dari seluruh Indonesia ya. Dari mana aja ini boleh saya tahu? Sorong. Jambi, Kak. Jambi, Sumedang. Makassar. Depok, Jakarta. Oke, Depok, Jakarta. Padang, Makassar. Sumedang, Jawa Barat. Sumedang, Jawa Barat. Palembang enggak? Palembang, ada yang dari Palembang. Ada yang dari Bangka di sini? Ada yang dari Bangka? Tidak ada? Oh, Surabaya, Solo, Palembang, Banjarbaru. Oh iya, Cimahi, Kepri. Kak. Ya. Jambi, Kak. Jambi, oke, alhamdulillah. Ketemu teman-teman baru di sini, mudah-mudahan saya bisa mengajarnya, insya Allah ya, mudah-mudahan diterima oleh semuanya. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari semuanya, dari teman-teman semuanya sebelum saya yang memberi pertanyaan. Karena sebentar lagi kalau sudah kita akan memulai pretest kita. Ya, pretest kita akan segera dimulai. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Silahkan. Boleh di chat, boleh pakai aktifkan speakernya, suaranya boleh, mic-nya boleh.
Kak, saya mau nanya dong. Ya, boleh. Dari siapa ya? Dari Febri. Febri. Oh iya, Iya, boleh. Kak, saya mau nanya, Heeh. ini masalah nanti kalau misalnya saya skip sebentar, karena kan waktu di Jakarta sama Depok kan sholatnya tinggal sekitar 8 menit lagi, nggak apa-apa ya, Kak? Nggak ikut Oh, pretest, misalnya kayak gitu. oh iya, boleh, boleh. Oke, Ya, siap. Terima kasih, Kak. boleh. Nanti untuk pretestnya juga akan ada kita bahas kok. Akan ada kita bahas, jadi bisa tahu itu nanti ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Udah siap mau ikut pretest semuanya? Oh, Siap, ini Kak. ada bagi tips supaya nggak nyerah, karena jujur sebenarnya udah malu karena udah pernah gagal. Gagal itu berarti pengalamannya yang sangat berharga ya. Gagal itu untuk bangkit. Untuk saya sendiri, waktu yang pertama saya mencobanya itu adalah masih di daerah Bangka Belitung, karena sebenarnya saya adalah kelahiran dari Bangka, cuma sudah lama di luar Bangka gitu. Kuliahnya saya di Medan, di Universitas Negeri Medan, lalu kerjanya setelah lulus saya di bimbel dulu di Karawang. Nah, ikut di sini itu 2 kali ya, 2 kali. Sebenarnya untuk ketiga juga udah hampir menyerah gitu. Sudahlah nggak usah ikut lagi lah gitu. Tapi ada semangat dari saudara-saudara di sini, coba udah ikut aja gitu. Coba-coba tetap belajar, habis itu ya yang pastinya dukungan dari orang tua, doa dari orang tua itu sangat membantu sekali gitu. Nggak apa-apa, ini kan CPNS itu saingannya banyak ya kan, wajar kalau ada yang gagal karena kita mau mengambil satu tempat untuk masa depan kita itu istilahnya kan. Jadi kalau misalnya masih sudah pernah gagal ya semangat lagi aja untuk mencoba gitu. Ya, kepada Mary Anglelia. Oke. Bagaimana? Udah siap kita mau pretest semuanya? Siap. Siap. Oke. Kita akan pretest melalui kuisis. Cuma ada 10 soal saja kok, 10 soal saja dan dengan waktu 10 menit ya. Jadi satu soal 1 menit. Oke, sebentar saya akan bagikan. Ya, kita soalnya sederhana tentang analogi ya sesuai dengan materi kita. Oke, kuisisnya sudah. Sebentar. Ya, lupa. Ya, sudah saya share di chat. Ya, sudah saya share untuk di chat. Silahkan join. Kalau lewat My Quizzes, join Quizzes itu 706981. Izin Kak di chat mana ya? Yang di grup Telegram atau di chat? Di Zoom. Belum ada Kak. Belum ada ya? Oh, ya oke, bentar. Maaf. Oke, silahkan. Sudah ada? Kak. Sudah ada?
Oke, sudah 39, 40. Peserta kita ini yang udah masuk ada 52. Oke, 43. Oke, sudah 43. Ada lagi yang mau masuk? Kira-kira ada yang masih mau masuk? Oke, 44. Oke, sudah 45. Kalau pakai kode yang belum bisa masuk itu linknya ada kodenya 706981 706981 pakai kode. Oh ya, yang pakai kode ya, yang pakai kode 706981. 706981. Bisa, Farda? Lima puluh. Serta kita 53. Oke, saya mulai ya. Bisa? Iya, Kak. Ready ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai, sudah 50 orang, kita mulai sekarang.
Ampun. Iya itu Bruno lah. Abang dikemasi. Abang dikemasi. Mantap, mantap, mantap. Pagi, pagi. Mantap, mantap. Udah hampir selesai semua ini ya. Keswari, Sukma, Inah Komarudin, B, Andimas. Udah selesai semua? Oh, ternyata ini ada yang itu ya. Oke. Udah kan mandi mah? Udah ada. Disable suara. Oke, saya stop ya. Oke, nomor 1 itu adalah Ratih Aninda, nomor 2 Flora Adiwinata, dan nomor 3 adalah Dery Prihantoko. Oke, ini dia. Alhamdulillah. Ya. Baiklah. Bagaimana pretestnya? Gampang? Semuanya? Gampang-gampang susah, Kak. Gampang-gampang susah. Kalau di materi analogi ini kita bermain kata-kata, ya. Harus banyak perbendaharaan katanya, gitu. Oke. Sebelum kita bahas soal pretestnya itu tadi, kita langsung mulai saja untuk penjelasan materinya ya. Iya, Ya. Kak. Oke. Baiklah, saya akan coba share screen dulu. Kelihatan? Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, baiklah. Iya, Kita coba kelihatan, ya. Kak.
Oke, sebentar. Maaf sebentar ya, ininya agak error. Iya, Kak. Oh. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Belum, Kak. Belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Iya, kelihatan, Kak. Udah, Kak. Oke. Ini sudah tes intelijensia umum untuk kemampuan verbal analogi. Sudah kelihatan semua? Sudah. Ya. Oke, alhamdulillah. Kita mulai ya. Iya, Kak. Oke. Jadi untuk TIU materi verbal analogi itu kisi-kisinya itu adalah berdasarkan Permenpan nomor 23 tahun 2019, tes intelijensia umum TIU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Nah, kemampuan verbal itu sendiri meliputi ada 3, yaitu analogi, silogisme, analitis. Terus ada juga kemampuan yang mau ditanya itu adalah kemampuan numerik, itu meliputi berhitung sederhana, deret angka, kemampuan kuantitatif, dan juga soal cerita. Lalu yang ketiga itu adalah kemampuan figural yang meliputi perbandingan gambar, ketidaksamaan, dan serial. Yang akan kita pelajari sekarang itu adalah tentang kemampuan verbal, yaitu analogi tadi, ya. Nah, apakah itu analogi? Ya, analogi itu adalah kita menyamakan suatu kata-kata berdasarkan kondisi yang sama. Ya, jadi kita harus bisa menyamakan kata-kata itu berdasarkan kondisi yang sama. Soal analogi dibuat untuk bertujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Ya. Nah, contohnya misalnya di sini ada knot kecepatan, gitu ya. Knot kecepatan, pilihan jawabannya adalah pohon, buah, meter panjang, pipa asap, kapal pelabuhan, area dalam. Nah, menurut sahabat CPNS semua, yang sesuai dengan knot kecepatan ini adalah yang mana?
Yang B, meter panjang. Meter panjang, ya. Karena apa? Karena itu satuan hitung. Oke, itu dia. Yang B, Nah, meter panjang. iya. Yang lain ada yang pilih, ada nggak yang milih yang lain? Ada yang milih yang lain? Tidak ya. Panjang. Oke, itu. Di sini adalah yang kita ambil adalah meter panjang karena knot itu adalah merupakan suatu kecepatan. Meter pun knot itu adalah satuan dari kecepatan. Meter adalah satuan dari panjang. Itu yang kita ambil. Ya. Lalu di sini tips dan triksnya kalau ada soal tentang analogi ini adalah buat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat sehingga akan terlihat jelas perbedaannya. Ya, jadi kita merangkai kata-kata, merangkai kalimat. Ya, cari kesesuaian antar premi. Yang pertama adalah cari kesesuaian antar premi seperti yang tadi misalnya knot kecepatan itu adalah knot adalah satuan dari kecepatan gitu ya. Nah, ini kita ambilnya kesesuaian antar premi, gelap, sinar sama dengan lapar, makanan. Ya. Gelap dan lapar itu adalah merupakan kata sifat, kita nyamainnya ke situ. Sedangkan sinar dan makanan adalah merupakan kata benda. Tapi bisa juga kalau misalnya kita menggunakan premi itu ke dalam sebuah kalimat perumpamaan, ya. Kalau tadi kita mengambil kata-kata sifatnya atau kata bendanya, di sini kita ngambilnya kalimat perumpamaan. Bisa gelap itu kan membutuhkan sinar, ya. Gelap pada saat gelap itu membutuhkan sinar, pada saat lapar membutuhkan makanan, seperti itu. Nah, lalu bisa juga terkadang sebuah analogi itu adalah pengertian yang saling berhubungan, ya. Kita ngambil juga bisa juga pakai pengertiannya. Misalnya bunga, buket itu sama dengan kertas, buku. Karena apa? Karena di sini itu adalah buket merupakan susunan dari karangan bunga. Sedangkan buku itu adalah susunan dari penyatuan kertas. Nah, lalu bisa juga kita pakai cara itu adalah menggambarkan atau memasukkan ke dalam beberapa jenis analoginya. Beberapa jenis analogi itu ada yang sebab akibat, ada yang antonim, sinonim, ya, lawan kata, sepersamaan kata, ada yang proses, ada yang kegunaan, ada yang bahan. Nah, yang pertama, ya, yang pertama itu adalah ini tadi macam-macam analogi sebab akibat. Ya, sebab akibat contohnya misalnya ada penghormatan jasa. Itu sama dengan insentif prestasi. Karena yang namanya berjasa, kalau dia udah berjasa diberi penghormatan, kalau berprestasi diberi insentif gitu. Ya. Lalu yang kedua ada juga analogi antonim atau sinonim, ya. Analogi antonim sinonim ini berarti itu adalah ini contohnya adagio, allegro. Adagio itu artinya adalah lambat. Allegro itu artinya adalah cepat. Ya, untuk antonim dan sinonim sebaiknya kita lebih banyak untuk mempelajari perbendaharaan kata kita. Ya, mungkin ada kata-kata baru yang belum kita tahu. Jadi nanti ada saya beri juga misalnya contoh-contoh perbendaharaan kata. Terus ada analogi proses. Analogi proses di sini contohnya kayu serut, kebun cangkul, ya, sama dengan kebun cangkul. Kayu itu diserut, kebun itu dicangkul. Ya, prosesnya Putus ya? Kalau halo, iya, iya. Maaf tadi terputus. Iya, Kak, putus. Oke. Iya, Kak. Tadi kedengaran ya sampai mana tadi? Sampai sinonim. Kayu. Oh, nih macam-macam analogi ya. Analogi kegunaan. Ya. Oke, untuk analogi kegunaan di sini kelihatan ya? Ini suaranya kurang jelas. Kurang jelas. Kelihatan nggak ini? Halo, tes. Halo? Halo, kedengaran suara saya?
Nggak jelas Suaranya terputus-putus, Kak. Oh, suaranya terputus-putus. Oke, Suaranya sebentar ya. terputus-putus. Oke, sebentar. Em, tes, halo? Halo, tes. Kedengaran suara saya? Suaranya putus-putus, Suaranya Kak. putus. Putus-putus ya? Oh, maaf, sebentar. Tes, kedengaran? Halo, Assalamualaikum. Halo, tes. Tes, kedengaran suara saya semuanya? Halo? Halo? Iya, ada Kak. Suara terdengar, tapi Sudah belum ada screen-nya. Oh iya, memang. Sudah dengar dulu ya suara saya ya? Dengar, Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, kelihatan screen-nya? Iya, kedengeran, Kak. Ya, kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke. Nih yang berikutnya adalah kita sambung lagi. Ada analogi kegunaan, ya, analogi kegunaan. Contoh misalnya di sini ada fotosintesis cahaya. Itu sama dengan cetak tinta. Kenapa? Karena di sini adalah cahaya itu berguna untuk proses fotosintesis. Tinta itu berguna untuk proses cetak. Jadi ada prosesnya di situ, ada kegunaannya. Nah, yang berikutnya ada analogi kegunaan dan sebab akibat. Nah, selain kegunaan ada juga sebab akibatnya di sini. Misalnya contohnya ada cuci air bersih, tembak peluru sama dengan tembak peluru mati, ya. Bersih karena telah dicuci dengan air. Mati karena telah ditembak dengan peluru. Itu kalau ada 3 kata. Nah, berikutnya ada lagi analogi bahan. Bahan contohnya beras, nasi goreng, kayu, kursi. Ya, nasi goreng itu berbahankan beras, kursi itu berbahankan kayu. Ya, analogi tempat dan fungsi bisa juga di sini kalau ada tempat fungsinya apa? Guru, sekolah, murid. Gembala, lapangan, ya, gembala, lapangan rumput, domba. Seorang guru itu kan fungsinya mengajar murid di sekolah. Ya, seorang gembala fungsinya mengembara domba di lapangan rumput. Nah, contoh soalnya kita mulai misalnya di sini ada kilogram bobot. Nah, ini pilihan jawabannya. Silahkan jika ada yang mau menjawab boleh. Yang manakah jawabannya menurut Anda? Kalau kilogram bobot. Yang mau jawab boleh pakai hidupkan mikrofonnya atau pakai chat juga boleh. Putus-putus suaranya. Maaf, Kak, suaranya putus-putus lagi, Kak. Suaranya putus-putus lagi ya? Kak. Wah, maaf sekali nih. Putus-putus suaranya. Ayo sebentar. Maaf ya. C, Kak. C ya. Bagaimana? C. Baik, Gelap, Kak. iya. Sudah? Sebentar. Maaf nih, jaringan di sini. Maklum di pulau. Sebentar ya. Oke, udah kelihatan belum? Iya, Kak, nggak apa-apa. Iya. Jadi ini, Belum, tadi... Kak. belum kelihatan ya? Sudah. Udah? Masih gelap, Kak. Masih gelap. Masih gelap? Oh. Sudah, Kak. Soalnya udah Sudah, Kak. duduk juga di atas. Ini gelap, Kak. Nggak kelihatan ya? Jelas Kak di sini. Kelihatan. Oh, kelihatan.
Oke, yang kelihatan kilogram bobot, yang masih belum kelihatan saya bacakan. Wah, Ada soal di layarnya kilogram gelap, Kak. bobot sama dengan A. Cahaya terang, B. Massa energi, C. Kelvin temperatur, D. Servis tenis. C. Yang mana jawabannya? C. C, Kak. C. Oke, ada yang jawab yang lain? Tidak, Kak. Ada yang jawab yang lain? Nggak apa-apa. Oke, nah kilogram itu adalah satuan dari bobot, ya. B. Sehingga di B, ada yang jawab B? Massa energi. Di sini kilogram itu adalah satuan dari bobot. Kalau ada yang berbobot pasti ada kilogramnya, gitu ya. Nah di sini lihat kilogram itu adalah satuan dari bobot. Maka kata-kata yang mempunyai padanan hubungan dengan soal itu adalah Kelvin temperatur karena Kelvin adalah satuan dari temperatur. Nah, temperatur itu kan ada tiga ya, satuannya Celcius, Kelvin, Fahrenheit. Nah, itu tadi. Ya, yang sesuai itu adalah yang Kelvin temperatur. Oke. Luciani Puspita ada apa? Angkat tangan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Luciani Puspita ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Kecil besar, di sini ada kecil besar, itu sama dengan apa? Ada anak, baik, kurus, tinggi, kurus, gemuk, tinggi, langsing. Yang Kurus mana? gemuk. Kurus Kurus gemuk. gemuk. Karena ini adalah merupakan apa? Ukuran. Ukuran Dari Antonim. kecil ke ini. kecil, besar. Iya. Ayo, yang lain? Ini merupakan apa? Kecil itu adalah lawan kata dari besar, ya. Kecil itu adalah merupakan lawan kata dari besar, ya kan? Jadi kita milih pilihan jawabannya juga adalah yang merupakan lawan kata. Yang manakah jawabannya? C. Kurus Kurus gemuk. Oke, sip. Bagus. Kurus gemuk ya. Kalau kurus tinggi itu beda, ya. Sekarang kalau kecil besar berarti kalau satunya kurus berarti satunya lagi adalah gemuk. Kita lihat, oke. Gemuk. Ini ya benar pembahasannya. Nah, next. Yang ketiga, gitar-gitaris. Ada gitar-gitaris. Pilihannya adalah film sutradara, orkestra perkusi, pesawat pilot, kunci not. Yang manakah jawabannya? C. C, pesawat pilot. Ada yang lain? Ada yang lain? Kenapa ada yang menjawab C? Yang menjawab C tadi boleh mengupakan alasan. Karena orangnya kenapa? Gitar itu Tempat dan fungsi. Iya. Kok ngomongnya bisik-bisik? Film dan sutradara. Film dan sutradara, ada yang jawab film dan sutradara. Ini adalah profesi. Ada yang jawab profesi. Hah? Yang lain ada lagi? Nah, kita lihat ya, di sini itu adalah gitar-gitaris. Ini gitar itu adalah alat, ya kan? Gitar itu alat yang dipakai. Gitar itu dimainkan oleh gitaris. Ya, gitar itu dimainkan oleh gitaris. Jadi, lihat di pilihan jawaban, yang manakah yang dipakai oleh si yang ada profesinya ini? Apakah film itu dimainkan oleh sutradara, orkestra dimainkan oleh perkusi, pesawat dimainkan oleh pilot, sama not? Yang mana jawabannya?
B. Ya, Orkestra dan perkusi. orkestra dan perkusi. Pesawat pilot, kita lihat ya. Di sini jawabannya itu adalah pesawat dan pilot. Oke, pesawat pilot. Gitar adalah alat yang dimainkan oleh gitaris. Jadi kalau pesawat itu digunakan oleh si pilot, ya kan? Nah, kalau film sutradara itu kan beda lagi. Orkestra, perkusi ini juga beda lagi. Orkestra itu adalah orkesnya, perkusi itu kan adalah salah satu alatnya gitu. Ya, jadi kita ngambilnya adalah gitar, gitaris, alat dan profesinya yang digunakannya. Terus next, di sini ada Dirgahayu itu sama dengan ulang tahun. Dirgahayu ulang tahun sama dengan selamat berbahagia. Nah, kalau ada Dirgahayu ulang tahun, kalau selamat berbahagia itu pasangannya mobil baru, kuda baru, Nikahan. kesembuhan, C. Pernikahan. Pernikahan. C. Alhamdulillah sepertinya sudah pada oke-oke semua nih. Dirgahayu adalah ucapan selamat ulang tahun ya, sedangkan selamat berbahagia untuk ucapan suatu pernikahan. Terus next, gerhana bulan matahari. Ada 3 kata. Gerhana itu ada bulan, ada gerhana bulan, gerhana matahari. Suaranya Kak putus-putus. Suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Halo, Kak, tes. suaranya putus-putus Kak. Kalau udah mau putus-putus nih kayaknya mau putus beneran dia. Mbak. Halo, tes. Oh, suaranya Kak kurang jelas. Iya. Maaf Jaringannya nih Kak, kayaknya suaranya nih. putus-putus lagi Kakak. Oh ya, maaf ya, ini kayaknya jaringannya deh. Tes, halo. Tes, halo, kedengaran suara saya? Kak, suaranya putus-putus Iya. lagi Oke, Kak. sebentar. Halo, tes, kedengaran suaranya? Tes, halo. Sudah kedengaran suara saya?